viralnya tuh karena motor. Oh, kok bisa? Aneh ya? Motor Apa Natasha juga naik motor kan? modifan Nah. gitu, motor Tailuk gitu bukan? Apa gimana sih? Jadi sebenarnya cerita awalnya itu tiba-tiba di TikTok keluar sinematik motor. Oke. Dan itu yang bikin rame. 4 lagu yang aku rilisin kemarin-kemarin itu lagu yang ini aku nulis bareng sih. Oh, nulis barang. Ya, sama salah satu pencipta juga yang menerima luka sama sadar diri. Oke. Namanya Kak Trakas. Oh, Trakas. Oke. Kenal ya? Kenal kan? Nah, kenal dia. Hai, Kak. Oh, coy. Nanti nonton kita ya. Gitu. Tapi ini lagu yang berdasarkan kisah pribadi apa? Spill nggak? Natasha nggak mau spill, kita ganti pertanyaan. Iya. Ini ceritanya baru-baru apa udah lama? Apaan dong masih doang? Ya elah. Soalnya kan lirik terakhirnya juga kini akhirnya tanpa selesai. Oh, jadi tetap berhubungan tapi yang ngambang aja. Iya, ngambang, kayak masih belum Begitu. tahu gimana gitu. Berarti sampai detik ini. Ya apa nih? Ya maksudnya Natasha nggak sadar pada detik ini. Iya. apa? Enggak, itu lagunya. Hai Filisner. Hai. Di tanggal 24 Desember Bener, ini sebelum besok Natal nih, Betul, kita kedatangan tamu seorang spesial ini. spesial bener. Cantik lagi, Bener. ya kan? Bener. Semangat deh kita Semangat. nih. Makanya lu yang siaran ya? Iya benar. Baru kita singkirin aja. aja ini udah Kalah khusus jauh buat deh, kita Bang. ini bener. Ini Fedo Sian Bang masih sama gua Hafiz Dan gua Abdul. Dan kita sekarang siaran bareng Natasha Sabella. Hai. Yang mulai kecantikan Natasha bisa lihat di TikTok Fedo FM dan YouTube-nya. Oke, Zone Woman. Mantap sekali. Natasha Sabella apa kabar? Baik, Sudah makan kakaknya siang gimana? kah? Udah tadi. Makan apa tadi? Makan apa tadi? Tadi aku makan nasi goreng kebetulan di bawah. Oke. Oh gitu. Nasi Iya. goreng apa? Nasi goreng oxtail. Wow, Apa tuh? apa tuh? Kita juga nggak tahu tuh. Ingat gak komposisinya Kita apa? paling banter nasi goreng Kayak sosis ya. sop buntut gitu. Oh. Cuma bikin nasi goreng. Nasi goreng sop buntut gitu ya? Iya. Nyambung gak? Nggak pakai sop, maksudnya ada ininya, buntutnya itu. Oke. Enak Natasha? Enak. Enak ya? Enak ya. Kita mau cukup diceritain aja Iya juga udah bener. kenyang. Kita nggak kebayang sih bentuknya kayak gimana juga. Natasha ini datang ke V-Radio membawa single terbarunya berjudul Bosan Tanpa Alasan. Alasan. Tapi Benar. nanti kita bahas nanti. Benar. Sebelumnya kan udah pernah kesini juga kan? waktu Udah. itu. Berapa ya? Tahun lalu nggak sih? Tahun lalu. Tahun lalu. Atau masih tahun ini ya? Iya, tahun ini kali. Tapi awal. Awal. Oh iya. Dan juga sempat viral tuh lagunya Menerima Luka. Menerima luka. Iya. Katanya sempat dibikin video jedak-jeduknya juga. Iya, gitu sekarang banyak tuh ya? jedak-jeduknya yang lagi Jedak rame lagi justru. rame. Iya. Serius? Konten di lagu itu apaan? Yang ini loh, yang izin. Oh, Izin. Iya, izin. Oh, pakai lagu itu tuh. Iya. Oh gitu. Tapi Natasha juga pernah bikin. Aku kebetulan bikin sih. Bikin. Iya. Itu ngehnya gimana tuh? Kok lagu gue bisa viral nih? Ah. Awalnya gimana? Jadi aku tuh udah lama nggak live di TikTok. Terus aku Oke. iseng-iseng live di TikTok karena mau rilis lagu kan. Iya. Terus tiba-tiba banyak yang komen tuh kayak, "Kak, lagunya lagi rame Oh, Kak, serius? NJJ Kak, Iya, lagunya iya. lagi rame NJJ." Terus aku bilang, "Tren apa?" Oh, terus ternyata sampai Kak Jerome pakai. Wow, Jerome Pauline Sampai ya? Kak Judika pakai. Wow, serius? Ya yang aku tahu sih baru itu Iya, ya. iya. Karena di tag-tag gitu. J semua ya namanya Iya, ya? bener, Jerome, JJ. Judika. Iya, JJ, Jerome, Judika. Wah. Wah. Cocokologi aja ya. Bener. Ini termasuk foto-foto motor. Maksudnya apa nih? Oh oke, jadi lagu Menerima Luka ini sebenarnya awalnya viralnya tuh karena motor. Oh, kok bisa? Kok bisa? Aneh ya? Motor apa? Apa Natasha juga naik motor kan? Modifan Nah. gitu, motor Tailuk gitu bukan? Apa gimana sih? Jadi sebenarnya cerita awalnya itu tiba-tiba di TikTok keluar sinematik motor. Oke. Dan itu yang bikin rame. Oh. Awalnya. Nyambungnya apa sama menerima luka? Jadi mereka bikin sinematik motor Heeh. pakai lagu Menerima Luka. Oh, di bagian lirik apa sih Natasha kalau boleh tahu? Di Rapnya? walau tak kupungkiri dari situ. Oh, tapi tapi ini- sebenarnya
tentatif sih orang-orang biasa bikinnya tuh kayak dari part mana aja. Oke. Tapi ini lagu yang asli yang motor tuh. Yang asli. Yang jedak-jeduk itu baru yang izin itu. Betul, yang izin. Gitu. Oh gitu, makanya kamu di situ. Namanya 2 kali berarti. Iya bener ya. Tapi yang jedak-jeduk bukan official yang Natasha bikin kan tapi? Bukan. Remix gitu ya? Iya, remix. Oh, oke. Bisa kan TikTok gitu ya, lagu Iya. galau bisa jadi nggak galau. Benar. Iya, buat remix dan tidak aja tampil gitu ya. Oke. Berarti Natasha nih secara bermusik kan udah oke banget kan, Benar. sampai viral lagunya segala macam. Tapi aku pengen tahu sebelumnya Natasha itu awal mula karir bermusiknya tuh Gimana? seperti apa sih? Mungkin listeners ada yang belum tahu di rumah. Kalau awal karirnya sebenarnya dulu tuh aku memang dari kecil katanya suka nyanyi kan. Kok katanya emang kagak Kata nyadar? mamaku. Oke. Katanya dulu tuh pas masih kecil tuh di atas kasur tuh aku anggap itu panggung. Panggung. Jadi aku oke. kayak aku ngerasa kayak oh iya aku alay juga ya dulu kecil ya. Sampai juga ya. Sampai juga ya dulu ya gitu. Terus abis itu tiba-tiba dilesin di umur 14-an lah ya. Oke. Dilesin abis itu mulai cover-cover dulu dan aku mulai kayak matengin buat mau rilis lagu itu di 2023. Oh, belum lama ya, 2 tahunan lah ya. Belum lama. Oh, cover itu waktu itu di TikTok kan live atau Iya, di YouTube TikTok juga gitu-gitu. TikTok sih dulu. Covernya waktu itu lagu apa Lagu-lagu aja? aja kayak misalnya lagu Raisa, lagu Rosa. Gitu. Lagu mana yang paling banyak viewersnya Iya. atau banyak responnya? Waktu itu ya. Iya. Lagunya kali ini sih. Mahal ini yang tetap. apa? Kali ini, Mahal ini. Yang waktu itu Yang- masih zamannya Alamat palsu, Sisa- alamat palsu. Alamat palsu, salah. Maaf ya. Apa sih Mahal ini apa? Yang Mahal ini dulu tuh masih yang Sisa Rasa itu. Sisa Rasa. Iya, masih awal-awal. Melawan Restu. Melawan Restu. Shawn Mendes gak dibawain, katanya suka Shawn Mendes. Oh iya dong. Kalau itu Shawn Mendesnya kayak nggak bakal pernah tahu saya ya. Intinya Siapa tahu di notice udah loh, Kak. dijedak-jeduk siapa tahu dia make. dipakai ya. Amerika tuh. Izin gitu. Iya, Amerika Shawn Mendes Bener. gitu. Permission. Pakai Kayak Inggris bahasa ya. Inggris tapi. Ya juga ya. Oh berarti ini ceritanya bukan Natasha yang mengalami, tapi pasangannya lah yang kayaknya dia udah ada gelagat-gelagat bosen, udah betul. kayak Dari POV cewek kalau dari Natasha. Ya kalau aku buatnya waktu itu POV cewek, tapi Oke. ini kan universal ya. Oke. Bisa ceweknya yang bosen juga Iya, kan bisa. bener. selama punya pasangan dan segala macam pasti pernah ngerasain jenuh dan segala macam kan. Gimana cara menanggulanginya? Atau di lagu ini diceritakan juga akhirnya Ya akhirnya tuh seperti apa? Akhirnya bisa ditanggulangi kah atau atau akhirnya ya udah lepas gitu? berpisah? Kalau di lagu ini kan ceritanya masih di posisi yang dia masih bertanya-tanya ya. Oke. Soalnya kan lirik terakhirnya juga kini akhirnya tanpa selesai. Oh, jadi tetap berhubungan tapi yang ngambang aja. Iya, ngambang, kayak masih Begitu. belum tahu gimana Oke. gitu. Berarti sampai detik ini. Ya apa nih? Ya maksudnya Natasha ngerasainnya ber detik ini Iya. apa? Enggak, itu lagunya. Lagu aja. Tapi ini lagu yang berdasarkan kisah pribadi apa? Spill nggak? Kalau Natasha nggak mau spill, kita ganti pertanyaan. Iya. Ini ceritanya baru-baru apa udah lama? Apaan dong masih doang? Ya elah. Udah lama. Udah lama ya. Tapi melihat lagu sebelumnya itu kan meledak dan viral segala macam. Iya, viralnya juga dengan di aransemen ulang dengan orang lain di Remix remix gitu. tuh. Iya, di remix, Kayak betul. gitu. Apakah nggak tertarik atau emang tetap mau di jalur yang ini gitu? Tetep dong. Tetep. Jadi nggak apa-apa lah kalian remixin laguku Iya. gitu ya, kayak nggak apa-apa. Biar ada banyak versi juga kan. Benar. Tapi emang Natasha mau dikenal sebagai penyanyi ballad kah atau nanti mungkin ada lagu yang Bakal temponya explore ya. explore yang lain kan mungkin seriosa kan terlalu explore gitu ya kalau bisa sih kalau Natasha mau sih bisa. bener. Kalau aku pribadi sih tetap balad ya mainnya, Oke. tapi kalau misalnya mau rilis lagu genre misalnya R&B pop itu Oke. mungkin sih. Oh, mungkin aja. Iya. Tapi lagu ini apa sih yang membedakan lagu si Bosan Tanpa Alasan dengan lagu-lagu Natasha sebelumnya gitu? Mungkin dari segi pembuatannya kah, dari durasi pembuatan dan segala macam, Iya. ceritanya, aransemen. Kalau dari 4 lagu yang aku rilisin kemarin-kemarin, itu lagu yang ini aku nulis bareng sih. Oh, nulis barang. Ya, sama salah satu pencipta juga yang menerima luka sama sadar diri. Oke. Namanya Kak Terkas. Oh, Terkas. Oke. Kenal ya? Kenal kan? Nah, kenal dia. Hai, CS. Kak. Oh, coy. Nanti nonton kita ya. gitu. Tapi kenapa awalnya tuh kenapa sampai akhirnya
dapat ide ini atau dapat si cerita ini tuh? Oke. Si bosan tanpa alasan ini. Jadi sebenarnya aku tuh kalau workshop gitu yang kali ini itu kita kayak ada di satu ruangan dan misalnya Kak Trakas itu minta aku buat nulis apapun terserah Oke, ceritanya oke. dan dia juga nulis abis itu baru kita gabungin. Oke. Berarti porsinya dalam pembuatan lagu ini seperti apa? Apa Natasha yang buat liriknya kah atau musiknya aja kah atau seperti apa? Kita buat liriknya bareng sih. Oke. Jadi kayak Kak Trakasnya nanya aku temanya mau apa. Oke. Nah aku kayak kepikiran kayaknya sih ini seru ya yang kayak bosan tanpa alasan gitu Iya, loh, iya, kayak iya, pasangannya bosan karena hubungan udah lama tapi Oke, kayak gak dikasih kejelasan gitu. Ini sih lagi terjadi di Oh banyak. Di mana nih? Di mana nih? Terjadi. Karena kan kebanyakan kan yang sekarang terjadi kan remaja-remaja ini kan tanpa status. Tanpa status, juga kan. HTS. Itu Ngalamin juga kan- enggak? Enggak. Enggak. Ya, harus ada status Harus ya ada kalau status. lu atau pacaran ya. Iyalah. Iya kan Itu nggak kalau jelas. gitu kan lebih gampang, bosen tinggalin kan. Nggak boleh Karena kayak gitu. Tapi bilang dulu ya. Hah? Apa? Yang penting bilang dulu kalau udah bosan. Dulu banyaknya nggak bilang. Nah, itu yang bahaya. Itu bahaya ya. bahaya. Nggak Jangan boleh. gitu, Bis. Saya lagi nih. Tapi kalau dari segi aransemen, Natasha ini langsung nggak apa? Ikut berperan langsung nggak atau pengennya aku mau kayak gini atau ngasih referensi kah atau gimana? Kebetulan kalau yang ini proses musiknya itu lebih cepat karena biasanya memang aku dikirim satu kali demo oke. yang kayak udah suka belum nih kayak Oke. gini dan ternyata waktu itu cocok banget sama moodnya dan lain-lain jadi aku langsung kalau yang kali ini langsung makanya Oh. prosesnya yang ini lebih cepat Lebih sih. cepat. Apa yang bedanya dari aransemen yang lagu Bosan Tanpa Alasan sama lagu sebelumnya? Iya, perbedaan yang signifikan. Kalau lagu yang terakhir yang Sadar Diri itu aku minta bener-bener yang kayak Oke. ngalunin lagunya jadi lebih sepi dan Oke. lebih isinya strings sama aku minta mainnya tuh gitar nilon Oke. gitu. Oke. Jadi lebih sendu lah yang waktu Oke, itu tuh. iya, iya, Terus iya. habis itu kesini balik lagi sama kayak hampir menerima luka lah. Oke. Ish, menarik sekali nih lagu nih. Parah. Kita akan kulik lagi ya. Bener. Listeners, Kita kalau kulik juga Natasianya. Enggak. Bercanda. Lagunya aja jangan kita Natasianya. kulik inspirasi lagu ini ya. Dan mana-mana listeners ya tetap di Federation bareng Natasha Sabela.